Pelajaran yang ketiga, sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Selesaikah masalah? Kalau di sana ketemu dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, waktu itu belum masuk Islam. Sampai di sini ketemu dengan orang munafik. Makanya ada satu surat khusus, surat Al-Munafiqun. Kalau yang di Makkah itu jelas, hitam. Tapi yang di Madinah ini, dibilang hitam enggak, dibilang putih enggak. Apa warnanya? Abu-abu. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Orang munafik. Sampai datang anaknya. Datang anaknya, ya Rasulullah, saya pancung kepala bapak saya. Bapaknya bosnya orang munafik. Kata Nabi, jangan. Aku tidak mau tertulis dalam sejarah Nabi menyuruh anak memotong kepala bapak. Makanya orang munafik itu diletakkan di neraka paling panas. Innal munafiqina fid darkil asfali. Asfal itu yang paling rendah, paling panas. Bukan jalan aspal. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi hidup ini tidak pernah berhenti dari ujian. Jadi kalau ada orang yang nyangka, saya ini Pak Ustadz udah hijrah, udah tobat, udah ngaji, udah ngikut pengajian Ustadz Somad, udah ikut umroh, kenapa ujian ini nggak pernah selesai? Ujian itu selesainya nanti ketika kita mati husnul khotimah. Pun setelah mati husnul khotimah masih ada ujian lagi. Apa itu? Ujian tatap muka, marabbuka. Masih ada ujian lagi. Ar-rahah fil jannah. Istirahat yang sesungguhnya adalah di surga bersama Bapak Ibu nanti insyaallah. Bersama kita di kota Al-Madinah ini, bersama juga kita nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Jannah itu bahasa Arab, jannah artinya tertutup. Kenapa disebut jannah itu tertutup? Karena cahaya matahari tertutup oleh daun-daun, nggak sampai ke bawah. Nah, ini seperti jannah nih sekarang, tertutup oleh daun-daun. Atau karena memang belum terbit mataharinya, tertutup oleh daun-daun sehingga tidak sampai ke bawah. Nanti kalau mau upload foto jelaskan, ini pohon kurma. Biar mereka jangan salah sangka, disangkanya sawit udah tua. Ini kayaknya sawit mau replanting katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, umur bukan alasan. Pelajaran yang kedua, keluarga, sesuku, orang kampung memusuhi, orang lain yang akan menolong kita. Orang dekat jahat, orang jauh yang akan membela kita. Pelajaran yang ketiga, pindah dari Makkah sampai ke Madinah. Selesaikah masalah? Tidak selesai. Berhadapan dengan orang munafik, berhadapan dengan orang Yahudi. 4 Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Orang Yahudi ini kelihatannya baik. Orang Yahudi tidak sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab bawa pedang, enggak. Orang Yahudi lembut. Orang Arab menyebut orang Islam, Assalamu alaika ya Rasulullah. Orang Yahudi dengan lembutnya, Assalamu alaika. Assalamu alaika, selamat untukmu. Assalamu alaika, matilah kau. Lembut dia. Makanya kalau ada kawan kita, tetangga kita lembut, itu Yahudi itu. Lembut tapi menikam. Lembut gaya ngomong. Nah, tapi jangan jurus ini dipakai untuk mengukur orang. Jangan pulang dari sini, Yahudi. Yahudi. Kita, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari Yahudi. Makanya presiden pertama Israel namanya Golda Meir. Waktu dia dilantik jadi presiden Israel, ceramah dia yang pertama, apa kata dia? Aku mencium bau nenek moyangku di Madinah. Maksudnya, di sini ada 4 kampung Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Mereka mau mengambil. Dan kalau kita lihat, cobalah buka Google Map. Israel, Suriah, Yordan, Saudi Arabia. Jalan darat, dekat sekali. Nggak sampai 1.500 km. Naik bis mereka datang kemana. Mereka mau mencaplok. Tapi sampai hari kiamat Allah menjaga Madinah Al-Munawwarah, Makkah tidak dimasuki Dajjal insyaallah. Bagaimana dengan kita Pak Ustadz? Kita jangankan Yahudi yang asli, Yahudi KW aja udah bingung semua.
Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga. Bahwa hidup ini tidak pernah selesai dari ujian. Suaminya baik, anaknya tuyul. Suaminya baik, anaknya baik, istrinya nyiblorong sundil bolong mak lampir suster ngesot. Istrinya baik, anaknya baik, suaminya genderuwo. Suami baik, anaknya baik, mantunya Dracula, pengisap darah mertua. Kayaknya ceramah Ustaz ini mengena sekali ke saya ini. Kayaknya ada bocoran-bocor, nggak tahu. Bocor halus. Kalau kebetulan ceramah saya mengena ke Bapak Ibu, saya penceramah yang nggak pandai sindir menyindir. Saya to the point. Saya nggak pandai menggunakan kata berlemah lembut. Saya langsung aja. Jadi kunci dengan ceramah Ustaz Somad itu kuncinya jangan tersinggung. Karena ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada di antara Bapak Ibu yang tersinggung? Takut semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatukan semua. Ini yang Arab, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair. Ini yang bukan Arab, Salman, Bilal, Abdullah bin Salam. Yang bukan Arab. Yang Arab dengan yang bukan Arab, apa kata Nabi? La farqa bainal Arabi wal Ajam. Tidak ada beda yang antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Mungkin ada di antara Bapak ini yang Arab. Golkar, golongan keturunan Arab. Ustaz katanya Arab. Iya, Arab maklum. Arab cemas. Saya dari Jawa Pak Ustaz. Jawa itu Arab. Arab Nandi, Arab Lungo. Pripun kabari, api. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La farqa bainal Arabi wal Ajam wa la farqa bainal abyadi wal aswad. Enggak ada beda antara yang kulit putih dengan yang kulit hitam. Karena waktu itu yang kulit putih mengatakan kami penghuni surga. Begitu Islam datang, inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah. Bukan karena warna kulitnya, bukan karena sukunya, tapi yang paling mulia adalah atqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dasar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perusahaan buka tes untuk jadi sekretaris, yang ngelamar 10 orang, yang satu ini IP-nya 4, yang 9 lagi ini ada yang IP-nya 2,5 tapi putih. Kira-kira yang lulus yang putih apa yang hitam? Tuh, direkturnya udah ngasih tahu. Tapi begitu Islam datang, saat Nabi menguasai kota Makkah, setelah dibersihkan Ka'bah, yang naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan bukan yang putih, bukan Sayyidina Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar radhiyallahu anhu. Yang naik adalah Bilal. Bilal naik ke atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang musyrik Quraisy? Apa kata dia? Untung bapak saya sudah mati sehingga tidak melihat gagak hitam ini azan. Mereka menyepelekan orang berkulit itu. Jadi sesungguhnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu mereka tidak mau Islam itu bukan karena Nabi ngajak sholat, bukan karena Nabi ngajak puasa sunat, bukan itu. Tapi nggak siap untuk duduk dengan orang yang berbeda status sosial. Makanya kalau ada orang, saya sebetulnya mau ngaji sama Ustaz Somad itu, tapi aduh jamaahnya hitam-hitam. Ini Abu Jahal, Abu Lahab. Kita alhamdulillah duduk, nggak ada kita bedakan semua, sama, tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Ustadz enak aja ngomong gitu. Buktinya kita ini ada yang di kursi, ada yang di bawah. Ini perlu saya jelaskan. Yang di kursi ini bukan karena dia mulia. Pertama karena udah tua, nggak bisa duduk di bawah. Gitu. Ustadz Somad karena untuk menyesuaikan dengan kamera. Kalau saya duduk di bawah kameranya. Jadi saya mohon maaf Ibu,
yang lebih tua dari saya, orang-orang tua saya, 10 jari saya angkat, mohon maaf. Jangan tersinggung. Nah, jadi kadang kita menilai orang, ada jamaah duduk di atas. Lalu kita ngomong, apa nih bapak ini sombong sekali. Setelah acara baru tahu, rupanya sakit pinggang. Nggak bisa duduk di bawah. Mudah-mudahan yang sakit-sakit sehat. Panjang umur, berkah insya Allah. Amin ya Rabbal